Sedapa hukumnya jika 10 Ramadan terakhir kita mabit di masjid, salat malam, doa hingga menangis, apa hukumnya? Apakah untuk perempuan salat syuruk harus di masjid? Baik, hukum beribadah di masjid 10 hari terakhir i'tikaf ya maksudnya. Bahkan ada bab khusus. I'tikaf itu disunahkan. Sunnah muakkadah. Apa hukum itu berlaku? Kita belum selesai. Ya? Bagi siapa hukum itu berlaku dan bagaimana cara menjalaninya? Baik. Pertama, hukum ini berlaku bagi setiap muslim dan setiap juga muslimah yang memiliki keluangan dalam menunaikannya sesuai dengan ketentuan syaratnya. Pertama, laki-laki nggak ada persoalan, dia bisa i'tikaf di masjid, umumnya tidak ada masalah. Ya. Tapi untuk perempuan setidaknya ada 3 syarat yang melekat. Ini disepakati oleh ahli fikih. Ya. 3 syarat yang melekat. 1, terbebas dari fitnah. Ya. Jadi jangan sampai misalnya suaminya di rumah, istrinya ke masjid. I'tikaf di masjid itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Harus ada mahram yang sekiranya ada atau teman-teman yang sekiranya bisa memberikan rasa aman. Termasuk pakaian. Ya, pakaian, semangat i'tikaf tiba-tiba bawa pakaian yang maaf ya, menampilkan aurat yang tidak pantas dilihat, itu pun tidak baik. Yang kedua, aman dari segi tempat. Ya, ada tempat khusus untuk perempuan. Ini nggak boleh bercampur. Ya, nggak tepat kalau misalnya i'tikaf tapi perempuan laki-laki bercampur, bahkan sekatnya cuma kecil. Ya, Anda kan tinggal di situ. Bagaimana ketika orang sholat lihat Anda juga, gitu kan? Kemudian orang lewat lihat Anda istirahat macam-macam, itu nggak boleh. Ada sekat khusus tertentu yang tidak nampak, dan nampak untuk yang lainnya, tidak terlihat aurat dan sebagainya. Yang ketiga adalah tidak adanya kewajiban di rumah yang berlaku khusus untuk perempuan. Sudah aman dari situ. Ada anak yang masih disusui, masih dirawat, perlu perhatian, itu Anda nggak usah i'tikaf, di rumah saja. Dan masya Allah berita baiknya, kalau mau dicatat silakan di Al-Bukhari. Nomor hadis 2996. Ya. Saya bacakan aja hadisnya. Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Masyaallah. Jika seorang hamba memiliki uzur, ya, atau bahkan uzurnya cuma safar, ya, safar. Saya mau safar nih ke Bandung, ya, nanti misal istirahat di kilometer 57, macetnya luar biasa. Ya. Biasanya salat sunnah karena situasi harus cepat, ya maka jamak qasar. Ya, jamak satukan zuhur dengan asar, misal qasar kurangi rakaatnya dari 4 jadi 2. Ya, tunaikan 2. Anda nggak sempat salat sunnah. Itu kata Nabi, walaupun Anda tidak menunaikannya karena terbiasa, itu pahalanya diberikan kepada Anda. Tetap dituliskan. Ya, tetap dituliskan. Ya. Maka bagaimana dengan seorang perempuan, misal yang dalam keadaan sucinya selalu beramal, baca Quran, ya, salat sunnah macam-macam, itu dalam keadaan haidnya, itu pahalanya dituliskan. Semuanya, walaupun ibu tidak mengerjakannya. Demi Allah saya katakan, rugi seorang perempuan kalau dia tidak beramal di masa sucinya, itu saat haidnya cuma pahala fardunya aja. Itu rugi besar. Ya. Nah, kaitan dengan i'tikaf, Nabi menyampaikan di hadis Muslim, Anda temukan kisahnya seorang perempuan Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menyampaikan, "Ya Rasulullah, enak jadi laki-laki," katanya. "Ma," kata Rasul, "kenapa?" "Bima, enak sekali. Ya, mau haji nggak usah ada mahram, mau jihad bisa kapan saja, mau ke masjid juga bisa nyaman. Ya, kami bagaimana?" Kata Nabi, komentar pertama, "Ini pertanyaan terbaik." Jadi ada sahabat, kata Nabi, tidak ada pertanyaan sebaik yang ini. Kata Rasulullah, "Sampaikan pada kawan-kawan." Padahal Nabi tidak diberitahu kalau dia ini utusan. Di ngobrol dengan teman-temannya, kita berdiskusi begini, sampaikan pada Nabi, ini persoalan kita begini. Kata Nabi, "Sampaikan pada teman-temanmu apa yang dilakukan oleh pria-pria di luar rumah, sepanjang engkau rida memberikan kebaikan untuknya, maka engkau mendapat pahala yang sama dengan yang mereka kerjakan." Maka kenapa ibu tidak siapkan untuk suami anak yang laki-laki? Nah, i'tikaf dengan ayah ya, mama siapkan. Ini kelengkapan, ini segala yang mama doakan dari sini. Itu Anda mendapatkan pahala yang sama sekalipun tidak menyertainya. Kalau Anda punya obat. Nanti saya kisahkan di akhir kalau masih ada waktu, bagaimana seorang perempuan dan suami bisa kompak punya program menghafal Quran padahal di 2 tempat yang berbeda. Nanti Anda lihat bagaimana Allah memberikan kemuliaan. Jadi itu yang pertama. Nah, kalau sudah ada di masjid, bagaimana acaranya? I'tikaf itu kan dari kata akaf. Akaf artinya fokus. Fokus pada sesuatu. Ditambah dengan alif dan ta, i'takafa, usaha yang maksimal untuk fokus. Jadi salah satu faedah i'tikaf itu adalah, salah satu manfaatnya supaya bisa memfokuskan diri kita untuk kepentingan ibadah saja. Sebab beda di rumah dengan di masjid itu lain. Ya. Antum di rumah lihat kasur ingin tidur, lihat TV ingin nonton. Apalagi sekarang banyak sekali untuk laki-laki itu. Saya lewat spanduk aja udah ada nonton bareng Piala Eropa, ada Copa Amerika, ada macam-macam. Ada bioskop ini pindah ke TV. Anda bayangkan semua muncul di Ramadan tuh kadang-kadang. Saya nggak tahu itu setan seperti apa yang muncul ya, sampai-sampai godaannya luar biasa tuh.
Masya Allah. Tadi saya lewat ke sini aja, itu nggak usah disebutkan lah ya. Ada spanduk-spanduk yang ya bukan muslim tapi bikin acara-acara puasa gitu ya. Kan itu luar biasa gitu ya. Fine. Saya kembalikan, semoga Allah berikan kebaikan pada semuanya. Poinnya adalah Anda ke masjid supaya fokus. Karena ketika Anda ke masjid mau sholat, ya kan? Anda mau tiduran, ternyata yang lain nggak ada yang tidur, ya kan? Anda mau pegang sesuatu, pegang handphone, yang lain pegang mushaf. Dia terdorong untuk fokus, Nah karena itu, semua yang dilakukan di masjid sejak Anda menutup pintu masjid, mengatakan Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, maka semuanya hukum Allah berlaku di situ.